Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah menangani sejumlah kasus besar di tanah air. Salah satunya menangani kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Persero. Ada juga kasus lainnya yaitu perkara korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Sementara beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Kemendikbudristek. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Kejagung pun sempat menggeledah sejumlah kediaman ex-staf Susmendikbudristek Nadiem Makarim. Di sisi lain, dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terjadi pembacokan pegawai Kejagung di Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. DSK yang menjabat sebagai kasih perangkat keras dan jaringan jadi korban dalam insiden yang terjadi pada Sabtu 24 Mei 2025. Tak hanya di Depok, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Deli Serdang John Wesley Sinaga dan seorang ASN Asensio Silvano Hutawera juga jadi korban pembacokan saat berada di perkebunan sawit miliknya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Adapun yang juga jadi sorotan heboh, yakni terkait pengakuan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang pernah ditawari suap senilai 2 triliun rupiah. Meski begitu, orang nomor 1 di Kejaksaan RI itu tak goyah dan tetap melakukan langkah terbaiknya dalam menangani berbagai kasus. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya hadir di sini untuk mendalami berbagai isu yang saat ini disebutkan meliputi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbagai tugas yang dilakukannya, berbagai kasus korupsi yang diselidikinya. Ini kemudian mencuat, nama instansi Kejaksaan Agung kemudian disebutkan menjadi satu instansi yang berdiri kokoh untuk mengentaskan berbagai persoalan yang ditanganinya. Lepas dari itu, ada ancaman yang didapatkan, ada upaya untuk memberikan sesuatu, untuk menghentikan kasus-kasus di sini. Itu sudah disampaikan. Ada tudingan bahwa kasus-kasus yang ditangani merupakan pesanan pergantian pemain lama ke pemain baru. Dan paling santer belakangan disebutkan, ada isu reshuffle, ada isu pergantian Jaksa Agung. Tapi saya memastikan, apakah Jaksa Agung masih berkantor di sini? Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Inilah program Abraham. Halo sobat, saya Abraham Silaban. Saya kembali mengudara. Dan kali ini eksklusif, saya duduk bersama dengan sosok yang begitu luar biasa dalam kerja-kerjanya. Karena tidak ada mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Beliau adalah sosok Jaksa Agung, Bapak Sanitiar Burhanuddin. Pak Jaksa Agung, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Gimana? Udah lama sehat? Sehat Pak, udah lama gak ketemu Pak? Iya. Dan yang saya lihat tidak ada perubahan. Tahun lalu kita ketemu Pak, dan sekarang malah tensi kerja kejaksaan semakin tinggi. Bapak tetap selalu dalam kondisi prima ya Pak? Dan gimana pun juga, semakin tua harus jaga kesehatan terus. Itu Kuncinya ya Pak ya? Oke, berarti pola makan sudah mulai diatur, sehat terus Pak? Dari dulu saya tidak pernah ada larangan yang saya makan. Alhamdulillah. Karena mungkin dirawat dari awal. Yeah. Saya dari dulu biasa merawat diri untuk kesehatan, jadinya alhamdulillah selalu prima. Oke. Nah, kalau bicara soal kesibukan, tensinya lebih tinggi mana Pak? Di periode dengan Pak Prabowo sebagai presiden atau Tensinya, Pak Jokowi sebagai presiden kala itu? Tensinya agak ngegas sekarang. Sekarang ya Pak? Ya, karena mungkin pola gaya kepemimpinan aja lah. Waktu itu kan beliau halus itu. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan, tapi yang penting bagi saya utamanya adalah dukungan beliau untuk kami. Saya pikir bukan nggak ada perubahan juga Pak. Kita melihat malah semakin masif kerja-kerja kejaksaan sekarang Pak. Salah satu buktinya Pak, kita itu harus melayani konvers ataupun rilis kasus kejaksaan itu jam 11 malam Pak. Bahkan ada yang jam 2 pagi juga Pak. Ya, ini nggak berhenti Pak, secara terus-menerus Pak. Apa yang terjadi di sana Pak?
jadi volume peningkatan pekerjaan yang terus kita pacu, dan tentunya kami selalu ingatkan pada teman-teman khususnya di Pitsus untuk kita harus mengimbangi apa yang kita dikerjakan oleh pimpinan kita, presiden begitu mempunyai satu keinginan bahwa negara ini lebih bersih lagi. Dan dalam beberapa kesempatan Bapak menyampaikan itu ya Pak ya, menyampaikan betapa kemudian kerja sebagai aparat penegak hukum harus dilakukan dengan cara yang bersih. Iya, betul. Bapak sempat cerita juga, Bapak pernah ditawarin 2 triliun untuk menghentikan kasus, Bapak tolak mentah-mentah. Betul. Jangan-jangan ada yang lebihin sekarang, Pak? 2 Enggak. triliun ditolak, ditambah 4 triliun. Mungkin lihat tampang saya, terus ada berita-berita, dia mungkin orang lebih takut lagi. Takut tampangnya aja kan. Iya betul Pak, bukan hanya tampangnya Pak, institusinya Pak. Makin kesini makin galak Pak kelihatannya Pak. Di mana-mana ditangani kasus, ya bukan hanya yang kaitan dengan korupsi ya Pak ya. Mungkin semakin galak tapi semakin humanis utamanya. Mungkin galak bagi para pelaku kejahatan, tapi humanis untuk bagaimana menjawab tantangan masyarakat bahwa hukum masih ada, bahwa keadilan itu masih ada, itu yang utamanya. Nanti kalau begitu judul wawancara ini bisa kita buat Pak Jaksa Agung berkumis yang humanis. Pak, bicara soal humanis lain sebagainya Pak. Ini bicara soal tadi Pak. Sebaik-baiknya kita seorang manusia, pasti juga ada saja godaan. Kalau Bapak tadi disebutkan, oke, saya akan mulai dari godaan itu. Bapak sebut, Bapak ditawarin 2 triliun, bukan langsung ke Bapak, tapi lewat perantara, lewat anak buah Bapak. Bapak tolak. Bukan. Bukan lewat anak buah, lewat teman. Lewat teman, Pak? Teman. Oke. Gitu. Dan itu Bapak tolak? Iya. Jangan-jangan setelah itu ada yang datang lagi, Pak? Atau setelah itu malah takut. mereka nggak akan berani lagi mendekati Bapak? Benar sekali. Jadi tidak ada lagi. Alhamdulillah sejak itu nggak ada lagi yang nama-nama. Jadi saya lebih fokus lagi pekerjaan dan utamanya saya ingin sebenarnya langkah-langkah ini begitu. Mungkin bagi teman-teman di masyarakat udah saya ingin ada hal yang saya lebih ditingkatkan lagi. Karena begini, korupsi ini sekarang kan udah merambahnya ke daerah, bukan di pusat. Ini ada kesenjangan antara penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan penindakan yang dilakukan oleh teman-teman kita di daerah, anggota saya di daerah. Itu belum seimbang dengan apa yang dilakukan di Kejaksaan Agung. Dan ini yang saya pacu, saya tekankan bahwa di daerah itu bohong kalau tidak ada korupsi. Jadi kalau nanti kejaksaan tidak mengungkap, saya bilang, kalau Kajari tidak mengungkap, atau Kejaksaan Tinggi tidak mengungkap penanganan perkara korupsi, saya akan copot. Itu Bapak sampaikan? Iya, saya sampaikan. Dalam bentuk memo tertulis atau terbuka? Dia terbuka pun saya selalu begitu. Kenapa? Jangan sampai, kan sekarang udah mulai dilihat oleh masyarakat. Kejaksaan Agung cuma di Jakarta aja. Gitu. Padahal di daerah selalu salah picu pada teman-teman. Dan alhamdulillah udah mulai meningkat. Mudah-mudahan, karena ini merubah sesuatu yang kebiasaan atau merubah mungkin sesuatu yang tadinya ya santai-santai aja menjadi terus harus terpacu keras, ya perlu waktu. Oke, berarti KPI-nya adalah bahwa mereka harus bekerja membuktikan menangani kasus-kasus korupsi di daerah. Kejadi-kejadi. Harus segera merilis kasus-kasus itu, harus segera membuktikan pengembalian kerugian negara dan sebagainya. Tapi bukan target begitu. Dalam artian menarget seseorang itu tidak boleh. Tapi saya katakan bohong kalau di daerah itu tidak ada korupsi. Ya, raja-raja kecil, Pak. Raja-raja daerah itu, Pak, merasa nyaman di sana kalau mereka juga bermain dalam skup yang dirasa mereka tidak diawasi, Pak, begitu. Tapi ya bukan rajanya aja, keseluruhannya aja.
Begini Pak, kalau tugas itu sudah disampaikan, dan kita sudah mengetahui betul bagaimana komitmen Pak Burhanuddin untuk memastikan bahwa menolak yang kaitannya dengan upaya gratifikasi, upaya memberikan sesuatu, mengiming-imingi sesuatu untuk menghentikan kasus dan sebagainya. Bapak membuktikan integritas itu. Perintah sudah disampaikan, tapi bagaimana dengan bawahan Bapak? Apakah mereka juga memiliki prinsip yang sama, Pak? Integritas yang sama, tahan terhadap godaan-godaan, suap dan lain sebagainya, Pak? Saya juga mengakui masih ada di daerah itu yang nakal, jaksa yang nakal itu pasti ada. Oknum ya, Pak? Ya, oknum. Boleh katakan oknum apapun dah. Tapi masih ada sih, saya akui. Tetapi kan kita bina. Dan ya kalau nggak bisa dibina ya saya binasakan ya. Tetapi dalam artian yang positif, saya kan selalu pacu, saya selalu ingatkan bahwa ini kerja yang mulia. Yes. Ada perbuatan yang mulia dalam rangka kita mengabdi pada negara, pada masyarakat. Dan itu selalu saya katakan pada teman-teman. Ya mudah-mudahan semakin dengan adanya tindakan yang nakal kita tindak, kita kemudian yang berprestasi kita kasih reward. Kita mulai sedikit harus berubah. Stick and carrot ya Pak ya? Iya. Oke, jadi kira-kira untuk punishment-nya Pak, bagi mereka-mereka yang menyelewengkan jabatan Pak, bagi mereka-mereka yang dalam tanda kutip eksesif lah, atau mereka-mereka yang merasa bahwa mereka memegang komando, mereka memegang kekuasaan, tapi bukan untuk penegakan hukum semata-mata soal itu, tapi balik lagi memperkaya dirinya sendiri itu Pak. Iya, kita lihat sebenarnya tahun 2024 itu ada sekitar 6 pejabat, ya, itu yang saya basukan ke pidana. Kita pidanakan, Kemudian yang kita copot jabatannya itu juga ada. Kemudian yang kita mulai dari teguran sampai pencopotan sampai kita pidanakan, itu ada semua. Dan itu saya selalu sampaikan pada teman-teman, ini loh contoh kalau kalian masih melakukan perbuatan tercela. Tapi di samping itu kalau kalian berprestasi, ini loh saya contoh, saya kasih. Apa rewardnya Pak? Rewardnya banyak, mulai dari jabatan, kemudian tempat kerja juga akan mempengaruhi misalnya. Banyak yang orang-orang berprestasi yang di daerah, kita akan lihat apa yang dia kerjakan, apa prestasinya, apa integritasnya, kita akan tarik. Yang harus terus didorong tentu saja, bagaimana memastikan bahwa kerja-kerja aparat ini selaras dengan apa yang dikomandoi oleh pimpinan tertingginya Pak. Kan komando Jaksa Agung di tangan Pak Sanitiar Burhanuddin, Komando Kejaksaan Agung, dan pasti anak buah juga akan mengikuti bagaimana prinsip yang dijalankan oleh pimpinannya, begitu ya Pak ya? Iya, dan itu sudah terlembaga dan mendarat pada anak buah Bapak semua. Betul. Gimana pun juga, jadi pimpinan ini harus jadi contoh. Yes. Itu. Jangan nanti kalau pimpinannya mau berbuat curang atau tercela atau apapun, di bawah akan lebih-lebih. Ya, ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu. Nanti berdiri, bisa kita digunakan istilah itu di dalam pelaksanaan tugas-tugas. Makanya jadilah contoh teladan bagi anak buahnya, sehingga anak buahnya untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela berpikir 100 kali. Luar biasa. Lah, mintanya pimpinan saya aja nggak mau nih, di bawah pasti berpikir. Tapi kalau pimpinannya udah mau menerima hal-hal yang negatif, melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, anak buahnya pasti ngikutin juga. Pak, ngomong-ngomong yang ditawarin 2 triliun itu kasus apa sih Pak? Enggak, bagi saya Pak, ngomong-ngomong yang ditawarin 2 triliun itu kasus apa sih Pak? Anda. Yang pasti dia sudah mendekam di penjara. Dan itu pesan yang sangat kuat. Bagi siapapun yang menyaksikan wawancara ini, bagi siapapun menyaksikan statement dari Pak Jaksa Agung, bahwa beliau menunjukkan komitmennya terhadap
anti suap, anti penyelewengan jabatan. Dan pesan itu juga disampaikan kepada seluruh jajaran, betul ya Pak ya? Betul. Bukan hanya di Kejaksaan Agung, tapi juga yang di daerah juga ya Pak ya? Oke, dan itu sudah disampaikan secara tegas dan jelas. Nah sekarang dengan ancaman Pak, ini ancaman malah saya dengar banyak Pak. Gimana Pak? Bapak baik-baik aja Pak? Ya bagi saya tuh ya ini resiko tugas. Ini nih resiko jabatan. Kalau ancaman tuh jangankan orang berbuat baik aja masih ada ancamannya. Mungkin orang baik-baik aja kemudian jalan, orang lagi jalan kaki aja masih ada ancamannya. Iya. Siapa tahu kesambar mobil, itu ancaman. Jadi hal-hal itu adalah bagian dari resiko jabatan. Spill dong Pak, ancaman yang paling besar, yang belakangan ini ya Pak ya, yang terbaru, karena ini kan kasus makin kesini makin banyak Pak, dan kaitannya dengan kerugian negaranya triliun semua Pak. Iya. Ya lah nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Aman Pak ya? Yang Ada saja paling intimidasi, Pak. yang sudah teman-teman lihat aja itu aja, selainnya enggak lah. Kami dengar ada sempat yang menyebutkan, ya oknum lah, atau siapapun itu yang menyebutkan akan meratakan Kejaksaan Agung. Kalau orang gertakan gitu biasa aja. Ya saya bilang jawab silahkan aja ratakan. Ini punya masyarakat, ini punya negara. Wow, itu direct disampaikan ke Bapak? Iya. Jujur Pak, makin kesini ancamannya makin banyak atau sebetulnya Nggak juga sama lah. saja Pak sebetulnya? Sama aja, enggak terlalu. Enggak lah. Saya pikir yang biasa-biasa aja, mungkin ancaman-ancaman yang sifatnya pada teman-teman tidak mau memberikan data-data, paling-paling begitu. Sembunyiinlah datanya atau apa. Enggak, sebenarnya tidak ada ancaman-ancaman yang kemudian akan mempengaruhi suatu langkah kita dalam penegakan hukum. Tapi yang lintas sektor Pak, misalnya Pak, bisik-bisik misalnya, wah jangan ke sana lah, jangan ke sini lah, takut nanti ada ancaman ini, backingnya kasus ini adalah si ini, oknum ini, bintang ini dan lain sebagainya Pak. Itu udah, jangan-jangan saya pasti nih, udah disampaikan juga ke Bapak ini pasti. Itulah resiko jabatan. Gimana pun juga kita ini lakukan penegakan hukum. Gimana pun juga kita yang harus menentukan bahwa ayo kita sama-sama dengan resiko apapun, ayo jalan. Tetap jalan ya Pak ya? Ya tanya alhamdulillah kan kita jalan terus. Iya. Bahkan kita akan mungkin nanti programnya setiap saat kita akan Pak Kapuspen, saya akan lebih galakan lagi dalam artian ke medianya gitu. Iya. Karena sekarang ini kami jujur aja, kami selalu membatasi. Ya, kalau orang Sunda itu begini, dapat lauk ikannya, tapi airnya tetap tenang. Jadi tetap airnya tidak bergejolak, tapi ikannya kita dapat ditangkapnya. Artinya apapun yang kita lakukan kita tidak perlu lagi begini, akan jadi kacau aja. Malah, tapi kalau kita tenang, tapi menghasilkan itu kan lebih baik. Gitu. Ini kaitannya dengan transparansi, Pak. Ya betul, kepada transparansi. publik. Tapi kan kami juga, saya tidak ingin gaduh. Gitu. Iya, Pak. Saya paling tidak suka dalam penegakan hukum itu gaduh. Iya. Mending gaduh itu berhasil. Kadang-kadang gaduh nggak berhasil juga. Iya. Kami skeptis terhadap apapun yang dijalankan tentu aparat penegak hukum. Fairly speaking, kita harus apresiasi, Pak. Karena sudah masif banyak kerugian negara yang ditimbul oleh kasus korupsi besar ini berhasil dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Berbeda gitu. Transparansi, kita selalu buka. Tetapi saya dalam kategori tetap yang tidak akan menimbulkan kegaduhan. Ya, betul, Pak. Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu kami buka situasinya, kemungkinan situasi berpemerintahan itu akan lebih enak kalau tidak ada kegaduhan. Nah itu Pak, kita kan menjaga supaya nggak gaduh. Tapi ada saja anggapan yang jadi percakapan bahwa ini kok Kejaksaan Agung menghandle kasus korupsinya ini takutnya overlapping dengan KPK begitu Pak. Apakah
memang ada ke arah sana Pak, upaya untuk overpower KPK? Enggak. Kami dengan KPK, dengan kepolisian, kita ini dekat sekali. Sesuatunya kalau ada hal-hal yang sangat urgent, kami akan bahas bersama. Ya. Kita komunikasi bersama, bahkan kalau kita melakukan penyelidikan, itu selalu kita koordinasi. Bahwa kami melakukan ini, apakah di sana, dan bahkan ada setiap pemberitahuan dimulainya penyidikan, kita beritahu pada teman-teman. Dan kami juga pasti ingin tahu Pak, bagaimana di lingkungan istana Pak, komunikasi dengan Presiden bagus ya Pak? Bagus ya Pak? Bagus ya Pak ya. Dan kami Pak, tanpa dukungan beliau, kita berat juga karena kasus yang besar-besar. Apa yang dilakukan ini selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo Gibran? Ya, benar. Betul ya Pak ya? Oke, secara umum aja Pak, apa yang disampaikan Pak Prabowo Pak, ini kejaksaan ini seperti apa lain sebagainya? Terus, jangan takut. Pak Prabowo menyampaikan pesan, terus jangan takut. Dan itu memang harus dilakukan Pak, itu pesan dan sifatnya itu perintah kan Pak, dan beliau juga menyatakan berkali-kali dan nggak mau pandang bulu untuk berantas korupsi Pak. Dan pesan itu juga sedang berjalan di Kejaksaan Agung sekarang ya Pak. Iya. Bagaimana kemudian Kejaksaan Agung ini menjawab Pak, ada saja tudingan Pak, kasus-kasus yang ditangani, jangan-jangan ini pesanan gitu Pak. Ini adalah upaya untuk mengganti pemain lama saja. Jadi pemain baru yang masuk di dalamnya gitu. Jadi nggak murni soal penegakan hukumnya. Gimana Pak? Nggak ada jauh. Kita jauh dari itu. Kita jauh dari politik. Dan apalagi saya juga bukan orang politik. Dan saya tidak akan membawa kejaksaan menjadi suatu badan yang dilatar belakangi politik. Nggak, kami tidak pernah menargetkan seseorang dalam rangka untuk menjatuhkan seseorang. Iya. Kemudian soal tadi yang disampaikan apa? Yang kedua mengenai bahwa ini mengganti pemain lama katanya Pak. Ini supaya masuk pemain baru yang punya afiliasi dengan kekuasaan. Ya gitu, ada tudingan kasus Pertamina, ada yang bilang begitu. Enggak, bagi saya kalau penggantinya pun mungkin sehari 2 hari kalau dia melakukan perbuatan itu, ya akan saya sikat. Tetap akan jadi target. Ya. Jadi nggak ada niatan pun untuk menggantikan. Iya. Ya orang kan bisa saja beranggapan ya Pak ya, bukan hanya kasus Pertamina, bahkan ada yang disebut kasus timah juga demikian Pak berjalannya begitu. Ini adalah fakta hukum, itu aja nggak ada. Fakta hukum yang tak terbantahkan. Iya. Dan itu nanti akan dibuktikan dalam putusan pengadilan. Ya nanti di dalam persidangan nanti. Termasuk kan sempat juga rame Pak Tom Lembong misalnya itu Pak, ini karena dianggapnya berseberangan dengan kekuasaan. Nggak ada kami sama sekali bukan itu. Dan ini kejadiannya udah lama lagi. Betul. Ditariknya kan ke situ. Kenapa harus dibuat sekarang? Itulah mungkin kebebasan bicara. Tapi bagi saya sampaikan tidak ada sedikit pun niatan dan keinginan untuk melakukan perbuatan yang akan mengkriminalisasi orang lain. Bapak yakin betul bahwa Korps Adiaksa di bawah komando Bapak itu tetap tegak lurus pada prinsip-prinsipnya? Yang selalu saya tekankan pada teman-teman di daerah, ayo kita bekerjalah. Ya. Jawablah tantangan masyarakat. Jawablah bahwa hukum itu tetap menjadi panglima. Jawablah pada masyarakat bahwa keadilan kita akan jawab. Bahwa keadilan itu masih ada. Itu aja. Oke. Ada juga anggapan Pak bahwa ini kejaksaan seperti superpower sekarang Pak, gitu. Bahkan dalam beberapa kasus yang ditanganinya eksesif Pak, gitu. Ada beberapa yang menyampaikan pandangan-pandangan demikian Pak. Boleh aja. Tapi fakta yang ada, di mana sih superpower ini? Kita sama-sama kok. Kita sama-sama undang-undang yang sama dan penanganan yang sama. Pak, belum lama ini kami melihat Bapak ini melakukan sesuatu yang menunjukkan tadi yang saya sebut Pak. Jaksa Agung berkumis yang humanis. Begitu Pak. Izinkan kayak saya coba kasih kejutan Pak. Atau kepada Bapak. Saya coba mengontak seseorang Pak. Yang barangkali
ya barangkali ya Pak ya bisa bercakap-cakap dengan kita dan menyampaikan sesuatu Pak dalam percakapan ini Pak. Karena ini kaitannya dengan kegiatan Bapak. Sebelum kita wawancara ini Pak, belum lama ini Pak. Wah, ini sudah diangkat. Apa kabar Mas? Apa kabar? Baik, Pak. Nah, ini beliau Pak. Woi, udah sehat, Man? Masih ingat Pak? Udah sehat? Oh, masih. Jahitannya belum ini ya, copot ya. Kamu udah pulang? Udah di rumah ya? Ya, sabarlah. Ya, yakinlah nanti kebenaran akan muncul. Siapa yang melakukan, kita akan lakukan penegakan. Dan tentunya kamu yang sabar aja. Ya? Siapa? Ya, salam untuk keluargamu. Siap, Bapak. Ya. Saya juga terima kasih sama Bapak. Saya kalau boleh jujur, Pak, saya kaget Bapak bisa jenguk saya. Saya terharu, Pak. Intinya seperti itu. Saya terima kasih sekali, Pak. Ya enggak lah, itu kewajibanku, kamu anakku, kamu dapat musibah, apalagi musibah itu kamu dalam melaksanakan tugas, itu kewajibanku, ya, ya kamu, ya, aku juga terima kasih kamu masih tegar, kamu masih keinginan untuk lebih baik bekerja lagi, ya, udah kamu jaga kesehatanmu, baru nanti kembali kalau udah kamu sehat kantor lagi ya. Siap, Pak. Wah, Terima kasih, Bapak. Pak Dimar, Anda menangis, Pak. Ya, Iya. nggak nyangka aja. Wah, Bapak terharu ya, Pak, atas kunjungan Pak Jaksa Agung. Pernah merasa nggak, Pak, bahwa Bapak akan dikunjungi, akan dapat atensi dari Pak Jaksa Agung langsung loh menjenguk Bapak? Ya, nggak pernah terpikirkan, Pak. Nggak pernah deh. Dan berharap pun enggak, kepikiran pun enggak. Oke Pak, ya tetap bertugas ya Pak ya. Ini Pak Dimar. Pak Dimar ini adalah sosok pegawai kejaksaan yang kemarin mendapatkan serangan dari orang tak dikenal dan sempat dirawat di rumah sakit. Dan nggak lama kemudian Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin mengunjungi Bapak, betul ya Pak ya? Betul, Pak. Ya, itu bukti dukungan terhadap Bapak dan bukti perhatian. Tadi Bapak Burhanuddin menyebutkan beliau humanis lain sebagainya, itu memang visi beliau. Beliau itu seperti kaget aja. Oke. Ada jajarannya kok beliau bilang ada kekhawatiran lah gitu terhadap akan ada ancaman seperti itu. Tapi disuruh waspada, Bapak. Tapi intinya jangan takut terus dalam tugas-tugasnya, tetap dilakukan. Ya, Pak Damar ya, pesan kami Pak, itu doa kami juga. Kami mewakili pers, kami juga mewakili masyarakat sipil, mendukung apapun upaya yang dilakukan kaitannya dengan penegakan hukum. Kalau itu memang harus lakukan. Jangan takut Pak, Tuhan beserta dengan kita Pak. Ya Pak. Amin. Ya Pak. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Salam Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ini Pak Jaksa Agung.
Luar biasa, harus terus disemangati ya Pak ya. Pak, dengan masifnya tadi ancaman ini Pak, apakah ini memang yang menjadi jalan Pak? Belakangan ini kan disebutkan Kejati termasuk kejaksaan itu dijaga oleh militer Pak. Dan ini menjadi percakapan publik Pak. Kenapa harus TNI Pak yang kemudian jaga gitu Pak? Emang siapa yang mau ngancam Pak? Di dalam perpresnya itu ada polisi dan TNI. Iya, Itu enggak. Kami udah dari sejak dahulu kita udah kerjasama kok. Betul. Penjagaan kita kalau sidang Betul. oleh teman-teman dari Polri banyak yang kita kerjakan dan kita kerjasama dalam rangka pengamanan sidang, pengamanan perkara-perkara banyak. Betul. Bahkan kita melakukan penggeledahan pun mereka yang dampingi. Iya. Gitu. Dan nggak ada sebenarnya, ini bukan hal yang baru. Kemudian hal yang juga baru. dengan militer 2018 kita sudah melakukan itu. Dan tidak ada ribut. Dan gitu. 2021 sudah ada Jampit Mil ya Pak ya? Iya, itu jadi Ya. itu aja. Kalau misalnya ada anggapan kok iya Korps Bayangkara tidak dilibatkan gitu Pak? Enggak selalu dilibatkan. Polisi dilibatkan Pak? Dilibatkan. Hubungan dengan Polri tetap baik-baik saja? Iya, hubungan baik, kami setiap saat sering calling, setiap saat komunikasi kok. Oke Pak. Kami dengan hubungan dengan Pak Kapolri sangat dekat, jujur aja. Dia udah seperti saudara saya, udah seperti adik saya, karena saya lebih tua gitu. Dengan KPK lagi sama, kami lebih tua. Termasuk dengan Panglima TNI. Iya, dengan Panglima TNI. Apalagi Panglima TNI di Bandung, kami satu komplek rumah. Jadi sebenarnya nggak ada hal-hal yang baru, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan bahwa nanti akan berpengaruh dan memengaruhi suatu kebijakan jaksa. Enggak. Yang datang di sini semua hanya untuk ke pengamanan, tidak lebih, tidak kurang, tidak akan mempengaruhi kebijakan kami, apalagi mempengaruhi fungsi dan tugas kami. Lantas bagaimana dengan lintas kementerian Pak? Ini penting kami tekankan Pak. Kenapa Pak? Kami penting untuk menekankan ini karena kita tahu yang paling ramai belakangan ini adalah upaya pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Kita tahu yang paling ramai belakangan ini adalah upaya pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop. Di Kemendikbud Pak. Yang saat ini sudah digeledah itu staf khususnya Pak Nadiem Makarim. Pak. Apa yang mau Bapak sampaikan mengenai kasus ini? Saya tidak ingin berkomentar tentang penanganan perkara yang sedang berjalan. Itu adalah bertentangan dengan etik yang kami punya. Karena kalau kami seakan-akan kami akan mempengaruhi masyarakat tentang itu. Tapi kalau kami silakan masyarakat lihat apa yang kami lakukan, dan apabila ada hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, tolong kami diingatkan. Dan ini kasus yang sebetulnya cukup besar Pak. Triliunan juga ini Pak. Pengadaan laptop ini. Berarti ada atensi tinggi di sana Pak? Ya pasti. Gimana pun juga kalau kerugian negaranya yang besar, kita jangankan yang besar, yang kecil pun sama, tetap ada atensi. Itu. Dan memang kita di daerah kita yang ada beberapa kasus yang tidak terlalu signifikan kerugiannya, kami kirimkan untuk daerah yang menangani itu. Lain lagi Pak, percakapan terhadap Pak Burhanuddin, Pak Jaksa Agung, beberapa pekan disebutkan isu reshuffle menguat Pak.
Bapak juga pasti sudah baca, Bapak juga sudah pasti tonton, Bapak juga sudah pasti dengar, bahkan Pak Kapus Penkum juga sudah kasih keterangan sebetulnya Pak, bahwa memang itu juga lihat Pak Jaksa Agung masih berkantor gitu Pak. Tapi bagaimana Pak menanggapi desas-desus reshuffle gitu Pak? Jabatan saya ini hak prerogatifnya Presiden. Saya, yang penting saya kerja aja. Saya nothing tulus kok, tidak cari apa-apa dalam hidup ini. Saya bekerja, saya ingin mengabdi pada negara, saya ingin mengabdi pada masyarakat, ingin mengabdi bagaimana penegakan hukum ini harus berjalan. Saya tidak lebih. Kalau suatu saat saya dicopot, ya tidak ada masalah bagi saya. Kita nothing tulus kok, saya tidak punya keinginan nafsu pribadi untuk satu jabatan. Dan jabatan bagi saya itu amanah. Itu yang utama, yang harus saya jaga, yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti butuhkan, mari. Enggak, ya udah, kita lillahi ta'ala dan nothing tulus. Dan kalau memang saya kerjanya jelek, ya copot itu cuma udah harusnya. Dan saya harus bekerja dengan sebaik-baiknya, itu ya juga seharusnya. Ya publik sudah punya penilaian sendiri Pak. Bahkan Bapak termasuk salah satu Pak yang dianggap dalam tanda kutip ya Pak ya pahlawan dalam pemberantasan korupsi Pak. Ada anggapan demikian Pak? Enggak lah. Ya ada Pak. Masyarakat kan, netizen kan kita bisa lihat Pak. Warganet kan menyampaikan itu juga Pak. Itu kan penilaian publik kan, itu salah satu yang kita juga dengarkan Pak. Pak. Ya itu yang terlalu besar-besarkan. Saya ini Burhan itu siapa dan apa? Saya hanya seorang, bukan kalau lagu saya seorang pengembara itu lagu. Enggak. Saya hanya seorang manusia yang ingin mengabdi pada negara dan ingin melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Itu aja. Sudah berapa tahun Pak berkarir di Korps Adiaksa Pak? 42 tahun. 42 tahun. Wah. Wow. Udah cukup. Wow. 42 tahun Pak. Apa arti hari-hari itu? Apa arti waktu-waktu itu dihabiskan untuk bangsa negara ini Pak? Yang pasti kalau kena lamanya kami mengendus perkara aja, kita udah tahu ada korupsinya atau tidak. Oh iya Pak? Ya dalam artian, saya kan 42 tahun bergelut di bidang yang begini. Kalau nggak tahu ya alangkah bodohnya Burhan gitu. Jangan-jangan belum sampai berkasnya aja Bapak udah tahu ya Pak ya? Potensial suspeknya siapa, kemudian potensi kerugian negaranya berapa? Bukan soal manusianya, tapi perbuatannya. Saya akan lebih tahu perbuatannya gitu. Kalau manusianya kan selalu berganti, tapi seseorang melakukan begini, ini pasti kita, oh ini begini. Udah. Sudah terdeteksi? Udah, pasti. Kita sebagai insting seorang penyidik, 42 tahun jadi penyidik, kita akan lebih mudah untuk merekonstruksi ada perbuatan dan tidaknya itu. Dan itu berdasarkan pengalaman? Iya. Dan itulah 42 tahun itu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Apa mimpi Pak yang barangkali belum kesampaian di Korps Adiaksa ini Pak? Di kejaksaan ini Pak? Wajah Kejaksaan Agung? Atau sesungguhnya proses transformasi itu sudah hampir mencapai titik maksimal di bawah komando Bapak, begitu Pak? Enggak, belum. Saya mengharapkan bahwa kembalinya marwah Adiaksa yang dulu sangat dihormati di dalam, itu yang saya ingin kembali. Setelah itu saya ingin selesai, ingin istirahat. Ingin aktivitas apa Pak? MC. Nyanyi Pak? Bukan, Ya. MC tahu MC ini MC apa? Momong cucu. Oh, Momong cucu. Oh ya, MC Momong cucu ya Pak? Nanti kalau saya jadi MC ada yang tersisih nanti. Oh. Pak jangan gitu dong Pak. Iya itu ya Momong cucu ya Pak ya. Dan keluarga yang terutama terus ya Pak Iya ya. betul. Luar biasa. Dan selama waktu masih diberikan oleh Yang Kuasa Tuhan kepada Bapak. Amin. Selama kemudian jabatan masih diemban, Bapak masih komitmen terus memberikan sekuat tenaga Bapak, sekuat pikir Bapak untuk bangsa dan negara ini. Insya Allah. Saya tidak akan menodai sumpah saya.
Luar biasa. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Terima kasih Pak Burhanuddin. Kami diterima di sini menjadi kesan mendalam bagi saya, Pak. Dan saya bersaksi, Bapak orang yang betul humanis. Karena saya berkomunikasi dengan Bapak, Bapak tidak melihat posisi, Bapak tidak melihat jabatan, Bapak tidak melihat warna, tidak melihat suku, agama, ras atau apapun itu. Bapak berkomunikasi dengan semua pihak ya, Pak. Saya juga manusia, sama-sama manusia. Tidak ada kisi-kisi manusia ini, agamanya ini, sukunya ini, nggak ada. Ya, Pak. Kita manusia, kita berhubungan dengan manusia, ini makhluk sosial. Luar biasa. Terima kasih Pak Jaksa Agung, terima kasih Pak Sani Tiar Burhanuddin sudah berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Terima kasih untuk semua sobat saya yang menyaksikan. Ini kami mengudara kembali, saya mengudara kembali bersama dengan Nusantara TV. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Jaksa Agung, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Halo Bu. Sobat saya Abraham Silaban. Hari ini kita akan menuju ke satu tempat. Tempat ini adalah tempat di mana saudara-saudara kita yang kurang beruntung, mereka hidup menetap di sana dan mencoba untuk menyambung kesehariannya dengan uluran tangan. Wilayah tersebut adalah Kampung Gasong. Maka dari itu kita akan masuk ke wilayah ini. Kita masuk lewat ini nih, pemakaman umum Menteng Pulo. Kita mengitari pemakaman ini ya. Ya makin kecil ya jalannya ya. Ini bisa masuk gak ini mobil kira-kira nih. Tapi kita coba masuk. Oke, kita terpaksa harus parkir di sini nih. Nah, makasih Pak. Ya, kita sudah tiba di Kampung Pemulung Gasong. Ya, cukup sempit. Kota Jakarta ini. Yuk kita akan menuju ke sana. Halo Pak. Lagi apa Pak? Lagi bersih-bersih. Ya. Sehat-sehat ya Pak? Ya itu ada warga masyarakat yang sedang ya beres-beres. Lu Bu, yang ngumpulin kardus ya? Buat makan? Oh ya udah semangat ya Bu. Ya, Bu. 32 tahun. 32 tahun di sini, Bu. Gimana, Bu? Selama 32 tahun, saya langsung untuk rumah ini. Saya tetap di dalam kehidupan. Jujur, Pak? Ibu jujur terus? Iya. Ibu 32 tahun tapi tetap jujur artinya apa, Bu? Kejujuran itu saya nggak pernah mengambil apa-apa kecuali barang uang ke ember-ember, saya ambil apa. Habis makannya dari mana? Saya makan dari sisa-sisa ember itu. Saya dapat pesan bagus dari Ibu untuk tetap menjaga kejujuran sesulit apapun kehidupan. Makasih ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Ada pesannya luar biasa sih. Di tengah sulitnya kehidupan harus tetap menjunjung tinggi kejujuran. Ini kampung yang memang banyak problematika yang ada di sini. Mereka harus coba hidup di tengah sulitnya keadaan, di tengah sulitnya kehidupan. Tapi
hal itu tak membuat surut mereka untuk mengemban pendidikan, paling tidak untuk anak-anak mereka, supaya bisa membawa perubahan terhadap kehidupan, supaya tidak turun-temurun terjebak dalam kerangkeng kemiskinan. Bagi saya ini adalah hari yang baik, hari baik untuk kemudian kita bisa melihat kembali keadaan saudara sesama kita, dan dengan lebih dekat kita akan mengetahui problematika mereka, sedikit uluran tangan, meskipun tidak banyak. Semoga bisa ya paling tidak mendatangkan kebahagiaan buat adik-adik kita yang ada di sini. Saya dengar mereka ini adalah anak-anak pemulung yang memang tadi kalau ibu tadi 32 tahun ada di sini, mereka sudah cukup lama ada di sini. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Sehat semua? Ya, ada berapa orang di sini? Ada 20-an. 20 ya. Oh, ada abangnya di sini. Assalamualaikum Bang, saya Abraham Bang. Dengan Bang siapa? Probo. Bang Probo. Panggil Pak D aja. Oh Pak D, siap Pak D. Izin kami hadir di sini ya Pak D ya. Ya saya Abraham. Kami datang dari Nusantara TV untuk kemudian bisa melihat keadaan adik-adik kita di sini. Ini kampung apa namanya Pak? Disebut Kampung Cahaya. Kampung Cahaya. Karena maknanya positif banget. Namun penguat penjelasan terbentuknya Kampung Cahaya ada nama lain, Kampung Pemulung, Kampung Gasong. Pilihan kami di Kampung Cahaya. Kita lihat di sini ada foto-foto ya Pak ya. Ini ada Munir di sini, almarhum aktivis Munir. Dulu seilmu dengan kami. Oh iya? Kemudian ada Jenderal Sudirman, ada Hugeng. Hugeng, number 1 Indonesia jujur saat ini Yes. belum tergantikan. Pak Ali Sadikin, ada Gus Dur, Iya. tentu, dan ini Misbah. Benar ya? Iya, Haji Misbah. Sini ya kelengkapannya ya ada buku ya Pak ya? Quran. Ya ada Quran, kemudian juga Properti pendukung kegiatan belajar mengajar. Pak De, sambil duduk boleh Pak De? Saya maunya begitu lesehan kayak Jogja. Kebetulan darah kami DNA-nya Malioboro. Anak-anak ini Pak De anak-anak pemulung semua. 80% bapak ibunya profesinya pemulung. 20%-nya profesinya sektor informal lainnya. Contohnya pedagang sayur dorong, ojek opal, ojek online, driver, kontraktor kecil-kecilan. Misalnya izin Bapak Abraham mau bongkar rumah, panggil pasukan kami, selalu bisa. Oh iya? Iya. Luar biasa. Kalau untuk ngerubuhin, termasuk dibangun kembali. Iya Pak. Oke, anak ini usia dari latar belakang usia berapa yang paling kecil sampai yang paling tua kira-kira berapa Pak? Kami konsentrasi di basis pendidikan, jadi level TK SD. Walaupun ketika ada event seperti ini, biasanya ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi gitu loh. Oke, jadi ini kayak sekolah tambahan berarti ya Pak ya? Lebih tepat sih sebenarnya pada umumnya kayak sekolah yang telah ada. Alternatif Pradeger lah. Oke, Kami sekolah alternatif. Yes. Dan ini sedang belajar ya Pak ya? Ini Sering sedang banget belajar, Pak, kayak nih? gini tuh. Ini lagi belajar apa? Ngeja. Oh, belajar mengeja. Kalau Om yang ngajar boleh nggak? Boleh. Coba duduk di tempatnya masing-masing. Om yang ngajar sini. Yuk, sama-sama ya. Adik-adik semua diperhatiin ke sini ya, sama-sama ya. Diulang ya. A. B. X, Y, Z. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Penjumlahan ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pintar. Siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang? Prabowo Subianto. Yuk, kompak. 1, 2, 3. Prabowo
Subianto. Tepuk tangan untuk adik-adik ini dulu. Nah, ini hadiah buat adik-adik. Nah, ini dari Nusantara TV buat adik-adik semua ya. Hari baik, hari yang tak kenal waktu, tak kenal tanggal, hari di mana kita mau melihat segala sesuatu bukan dari perspektif kesulitan, tapi kesempatan. Kesempatan untuk mau berbuat kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Dan saya berharap kelak mereka juga mendapatkan pendidikan layak dan mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Semangat terus ya adik-adik ya. Ya, happy nggak hari ini? Happy nggak? Senang ya? Senang hari ini. Terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama Kak Abraham ya. Makasih ya. Bilik Pintar Indonesia, Yoi School. Terdidik, berbudi, manusiawi.